Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam amma ba'd. Yang terhormat Ibu Retno Aulia Finarti serta teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 KSI kelas E akan melaksanakan agenda debat meeting online dengan tema analisis belanja offline dan belanja online menurut sudut pandang pembeli. Seperti yang kita ketahui, kegiatan belanja merupakan salah satu kebutuhan yang dimiliki oleh semua orang di zaman ini. Dalam melakukan kegiatan belanja, ada kalanya kita akan memilih teknik berbelanja, yaitu secara langsung seperti datang langsung ke tempat perbelanjaan ataupun berbelanja barang secara online. Di era modern ini, belanja online sering kita kenali sebagai e-commerce. E-commerce menurut Loudon pada tahun 1998 didefinisikan sebagai suatu proses membeli dan menjual secara elektronik. E-commerce bisa disandingkan dengan e-business. E-business merujuk pada perdagangan online dari perusahaan ke perusahaan, sedangkan e-commerce menyasar konsumen akhir. Sebagian dari masyarakat global, penjualan online di Indonesia pun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Namun, online shopping ini menimbulkan pro dan kontra bagi pembeli. Dalam kesempatan ini, izinkan kami, kelompok 6 dari KSI kelas E, membawakan agenda debat dengan saya, Afan Mirza sebagai moderator dari jalannya debat, Nafisa Sufi sebagai tokoh dengan sudut pandang pro belanja offline, Maulidia Melani sebagai tokoh dengan sudut pandang pro belanja online, dan Femi Nabila sebagai penyimpul akhir dari jalannya debat ini. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, mari kita mulai debat ini. Berdasarkan kesepakatan, saya persilakan Saudari Nafisa untuk menyampaikan argumennya pertama kali terlebih dahulu. Ada waktu 7 menit, silakan. Baik, terima kasih Saudara Fanda Mirza atas waktunya. Di sini saya ingin memberikan argumen saya tentang pro belanja offline. Di zaman pandemi seperti saat ini, memang kebanyakan dari orang-orang melakukan berbelanja secara online. Bahkan sepertinya harus seperti pada saat awal-awal pandemi, di saat kita tidak diperbolehkan keluar rumah. Tapi, karena sekarang kita sudah dapat berbelanja secara offline, saya ingin berpendapat bahwa saya kurang setuju akan adanya berbelanja online. Karena belanja online memiliki banyak sekali kekurangan yang cukup merugikan bagi pembeli. Belanja online memang memudahkan bagi semua pembeli, akan tetapi hal ini dapat menyebabkan pembeli menjadikan berbelanja adalah sebuah hobi. Bahkan pembeli dapat membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan dengan alasan untuk mengisi waktu luang atau bahkan dengan alasan barang yang ia beli bagus atau sekedar lucu. Sehingga pembeli menjadi konsumtif dan hal ini dapat mengganggu manajemen keuangan. Sedangkan keuangan merupakan salah satu hal krusial bagi setiap manusia. Selain itu, kekurangan dari berbelanja online lainnya adalah barang yang ditampilkan dalam platform online belum tentu sama dengan barang aslinya, sehingga tidak jarang pembeli merasa kecewa. Belum lagi harga dari barang tersebut sangat mahal, sehingga pembeli merasa uang yang ia keluarkan untuk membeli barang tersebut tidak worthy. Berbeda dengan berbelanja secara offline, kita sebagai pembeli dapat mengecek kondisi barang yang akan kita beli secara langsung, bagus atau tidak. Misalnya, jika kita ingin membeli baju, kita dapat mengetahui bahan dari baju tersebut nyaman digunakan atau tidak. Lalu, jika kita ingin membeli sepatu, juga kita dapat mencoba dan merasakan sepatu tersebut nyaman digunakan atau tidak. Dan misalnya, contoh yang lain, jika kita ingin membeli suatu barang, seperti mainan atau semacamnya, kita juga dapat mengecek kondisi dari barang tersebut ada kerusakan atau tidak. Dan dalam berbelanja offline, tentunya tidak mungkin ada penipuan. Sedangkan dalam berbelanja offline rawan sekali terhadap penipuan, karena masih banyak oknum-oknum yang melakukan penipuan dengan memberikan harga yang sangat murah dari harga asli barang tersebut yang dijual secara offline dengan embel-embel promo. Saya sendiri pernah menjadi salah satu victim dari penipuan. Penjual
menjual suatu barang dengan harga murah dan dengan embel-embel promo. Lalu setelah saya bayar barang yang saya beli, barang itu tidak segera dikirimkan. Hingga saat barang sudah dikirim, penjual menggunakan alasan barang tertahan di bea cukai karena barang dari luar negeri tetapi tidak diberikan label SNI. Di sini, SNI merupakan sebuah label bukti bahwa barang tersebut telah lolos dari imigrasi Indonesia. Di sini, oknum yang mengaku sebagai pihak bea cukai bekerja sama dengan penjual, dan oknum yang mengaku pihak bea cukai meminta saya untuk membayar pajak yang nominalnya lebih dari 10% dari harga barang tersebut yang seharusnya saya bayarkan untuk membayar pajak. Pembayaran pajak ini seharusnya dibayarkan oleh penjual, tetapi penjual beralasan bahwa ia sedang tidak membawa m-banking untuk transfer dan lokasi penjual sedang jauh dari ATM. Kenapa saya dapat percaya? Karena oknum penjual dan bea cukai membuat saya sangat yakin dengan apa yang mereka katakan. Dan oknum yang mengaku bea cukai berusaha meyakinkan saya dengan memberikan bukti-bukti bahwa ia memang benar-benar dari pihak bea cukai. Dan oknum yang mengaku sebagai pihak bea cukai ini masih meminta jaminan kepada saya untuk mengeluarkan label SNI yang sangat mahal sekali jaminannya. Setelah ia meminta saya untuk membayar pajak dengan embel-embel uang saya akan dikembalikan. Menurut saya, kejadian dari pengalaman saya ini sangat-sangat merugikan para pembeli. Dan dari hal ini dapat dibuktikan bahwa penipuan dari berbelanja online cukup berbahaya. Dan seharusnya oknum-oknum seperti ini ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang. Lalu, kekurangan dari berbelanja online yang lainnya adalah dalam segi efisiensi. Pengiriman dari belanja online membutuhkan waktu, sehingga kita tidak dapat membeli barang secara online ketika kita membutuhkan barang tersebut secepatnya. Oleh karena itu, jika kita membutuhkan barang itu secepatnya, kita lebih baik berbelanja secara offline. Dan dari argumen yang telah saya sampaikan sebelumnya, saya setuju dengan belanja offline. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Saudari Nafisa atas argumennya. Baiklah, kepada Saudari Maulidiah, saya persilakan untuk memberi tanggapan argumen Saudari dari Nafisa tadi. Dengan waktu 7 menit. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Menanggapi argumen yang telah disampaikan oleh Saudari Nafisa, memang belanja online menyebabkan perilaku konsumtif, yaitu kecenderungan seseorang berperilaku berlebihan dalam membeli sesuatu atau membeli secara tidak terencana. Namun, hal ini dapat dicegah atau diatasi. Sebagai konsumen produk-produk online, sebaiknya konsumer atau buyer itu harus bisa membedakan mana sesuatu yang hal bersifat kebutuhan dan mana yang bersifat keinginan, sehingga pembeli bisa mempertimbangkan berbagai hal yang menjadi pokok utama dalam melakukan aktivitas belanja online. Oleh sebab itu, sikap berlebihan dan perilaku konsumtif dalam belanja online dapat diminimalisir. Yang kedua adalah barang yang tidak sesuai dengan aslinya. Sebenarnya, hampir seluruh e-commerce sudah menyediakan review dan ulasan dari pembeli yang lain, sehingga kita bisa tahu ulasan mana yang nyata bagi sebuah produk. Entah produk itu bagus atau tidak, atau sesuai atau tidak. Nah, selain itu, kita juga bisa melihat ulasan yang dilakukan oleh beberapa orang melalui kanal YouTube maupun TikTok, sehingga kita bisa lebih yakin dan lebih mendapatkan rekomendasi dari orang-orang tersebut. Lalu, untuk pemilihan kain dari pakaian yang akan kita beli, saya pernah menemui salah satu marketplace yang menjual contoh kain dengan harga 1.000 untuk 10 jenis kain dengan potongan kecil. Sehingga diharapkan dengan hal tersebut kita bisa mengetahui bahan dari pakaian yang akan kita beli. Lalu hal yang dikhawatirkan berikutnya adalah mengenai kecocokan.
Pada produk sepatu, saya menjumpai aplikasi Wannacry yang memanfaatkan teknologi AR sehingga pembeli bisa mencoba sepatu yang diinginkan secara virtual sebelum memutuskan untuk membeli. Hal ini tentunya dapat membantu pembeli untuk um, mengetahui kecocokannya terhadap sepatunya. Lalu yang keempat adalah mengenai penipuan yang rawan terjadi saat melakukan belanja online. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pembelian di marketplace terpercaya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lainnya, sehingga pembeli tidak akan membayar barang ke orang yang tidak terpercaya. Oleh karena itu, saat berbelanja online di marketplace, tidak disarankan melakukan transaksi di luar marketplace untuk menghindari penipuan ini. Cukup segitu dan tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Maudia. Selanjutnya kepada Saudari Nafisa, saya persilakan untuk menanggapi dengan waktu 7 menit. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari Saudari Maulia dan terima kasih untuk Bapak Mirza atas waktunya. Saya ingin menanggapi sedikit tentang beberapa pendapat dari Maulia untuk membeli contoh kain. Yang pertama, dalam membeli contoh kain ini tidak mengurangi kemungkinan bahwa tetap terjadi adanya kesalahan. Misalnya, seperti barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan deskripsi yang ada di platform online atau tidak sesuai dengan gambar yang dicantumkan pada platform online. Sehingga, kembali kepada argumen saya sebelumnya bahwa pembeli dapat merasakan kecewa karena ketidaksesuaian barang. Dan berdasarkan pengalaman saya pernah membeli kain di platform online, tetapi setelah kain sudah terkirim dan sudah saya terima, ternyata panjang kain yang diberikan kurang, walaupun sebenarnya penjual mengirimkan kain tambahan. Tetapi, menurut saya, hal seperti ini tidak akan terjadi jika kita berbelanja secara offline. Dan hal seperti ini juga dapat merugikan kedua belah pihak, di mana penjual sedikit ada kerugian karena mengeluarkan beberapa meter kain lagi untuk menambahkan kekurangan kain yang diberikan. Dan pembeli juga mengalami kerugian waktu, yang seharusnya kain setelah sampai dapat langsung dijahit, tetapi tertunda karena masih menunggu kain tambahan yang sedang dikirim. Lalu saya menanggapi tentang aplikasi Wannacry. Sepengetahuan saya pada aplikasi ini, kita tidak dapat mencoba berbagai jenis sepatu. Jadi hanya beberapa jenis sepatu saja yang dapat dicoba dengan teknologi AR tadi. Sehingga apabila jenis atau model sepatu yang kita inginkan tidak terdapat pada aplikasi tersebut, maka kita tentunya tetap membutuhkan berbelanja secara offline. Oleh karena itu saya tetap mendukung dengan berbelanja secara offline. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Nafisa atas tanggapannya. Berikutnya untuk Saudari Maudia, saya persilakan untuk menyampaikan argumennya dengan waktu 7 menit. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini adalah argumen saya mengenai belanja online ya. Jadi menurut survei e-commerce yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistika pada tahun 2020 yang lalu, bahwa 90,18% dari seluruh usaha yang ada di Indonesia telah menggunakan internet untuk menerima pesanan atau melakukan penjualan barang dan jasa. Hal ini menandakan bahwa penduduk Indonesia telah memilih internet sebagai tempat bertransaksi. Mengapa demikian? Diperkirakan bahwa hal itu terjadi karena belanja online atau bertransaksi secara online memiliki banyak manfaat dan kelebihan. Kemudahan dalam berbelanja dan harga yang bersaing menjadi alasan utamanya. Selain itu, indra menambahkan bahwa alasan pindahnya konsumen ke toko online ikut dipengaruhi oleh banyaknya penawaran diskon yang diberikan oleh e-commerce. Sebut saja Shopee salah satunya.
E-commerce besar ini tidak tanggung-tanggung loh dalam memberikan promo seperti cashback dan gratis ongkir atau bisa disebut dengan ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Keamanan dan kualitas dari produknya juga terjamin. Hal ini memang benar adanya karena saya mengalaminya sendiri. Banyak e-commerce yang menawarkan promo dan diskon yang besar di tanggal tertentu setiap bulan. Misalnya, saat tanggal kembar 11-11 kemarin. Shopee selalu memberikan program gratis ongkir Rp0 saat event berlangsung, sehingga pembeli tidak perlu merasa khawatir akan ongkos kirim yang diperlukan saat membeli barang secara online. Setelah kita ketahui bersama bahwa semakin jarak jauh kota penjual dengan pembeli, maka semakin berat juga biaya ongkos kirimnya, sehingga pembeli akan berpikir 2 kali untuk belanja online. Namun, dengan adanya program gratis ongkir, pembeli tidak perlu berpikir 2 kali untuk melakukan belanja online. Selain itu, saat 11-11 kemarin, salah satu e-commerce yang bersaing dengan Shopee, yaitu Lazada, juga memberikan diskon besar-besaran, yaitu potongan sebesar Rp110.000 dengan minimal belanja Rp150.000. Sangat wow, bukan? Hal ini tentunya akan memangkas biaya yang dikeluarkan oleh pembeli untuk berbelanja sehingga bisa menjadi lebih hemat. Misalnya, karena harga minyak sekarang sedang tinggi, maka dengan adanya promo tersebut kita bisa membeli minyak dengan harga yang sangat terjangkau. Oleh karena itu, ternyata berbelanja online ini dapat menghemat pengeluaran sehari-hari. Selain hal-hal tersebut di atas, kelebihan belanja online lainnya adalah kita dapat dengan mudah menemukan barang yang kita cari. Misalnya, saya sedang mencari sebuah baju yang cocok digunakan untuk pergi ke acara formal. Maka saya hanya perlu mengetikkan baju formal di kolom pencarian, lalu marketplace tersebut akan menampilkan berbagai macam baju sesuai keyword yang saya masukkan. Dibandingkan dengan belanja offline, saya harus pergi ke berbagai store baju, lalu mencari satu persatu mana baju yang cocok. Hal ini tentunya akan membutuhkan waktu yang lebih banyak daripada mencari barang melalui online. Dengan sistem online juga, pembeli dapat lebih mudah membandingkan kualitas atau harga barang dengan toko-toko lainnya hanya dengan sekali klik. Tidak perlu meninggalkan rumah dan berkeliling dari satu toko ke toko lainnya. Aspek lain yang menunjukkan kelebihan online shopping adalah program affiliate oleh Shopee. Program tersebut membuat pembeli juga bisa mendapatkan penghasilan atau bonus ketika mengajak orang lain membeli barang di Shopee juga. Sistemnya seperti ini. Jadi saat ada sebuah produk A, lalu saya menyalin link produk tersebut dan membagikannya ke teman-teman saya. Saat teman-teman saya mengkliknya, lalu dia ikut membeli produk tersebut, maka saya akan mendapatkan komisi atau bonus dari hasil share link tadi. Sehingga saya akan bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Hal ini tentunya akan memberi dampak positif bagi pembeli, karena berbelanja secara online tidak hanya menghabiskan uang, tetapi juga dapat menghasilkan uang. Dari situlah dapat dikatakan bahwa memang online shopping lebih baik daripada offline shopping. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Maulidia atas argumennya. Selanjutnya, kepada Saudari Nafisah, saya persilakan untuk memberi tanggapan mengenai argumen dari Saudari Maulidia. Dipersilakan batasan waktu selama 7 menit. Baik, terima kasih untuk Saudara Fanda Mirza atas waktunya dan terima kasih untuk Maulidia atas argumennya. Menanggapi dari argumen Saudari Maulidia, saya ingin sedikit berpendapat bahwa sebenarnya secara online kita tidak dapat membandingkan kualitas dan tidak dapat menjamin bahwa barang yang akan kita beli memiliki kualitas yang bagus karena kita hanya dapat melihat hal-hal tersebut hanya melalui ulasan saja. Selain itu, dalam suatu toko yang memiliki banyak ulasan bagus juga terkadang memiliki ulasan yang jelek dari pembelinya, di mana ada salah pengiriman barang atau barang yang dikirim rusak karena perjalanan, sehingga tidak jarang pembeli menjadi berpikir 2 kali untuk membeli barang secara online karena takut barang tersebut rusak saat tiba di rumah pembeli atau hal-hal lainnya. Berbeda dengan melakukan berbelanja secara offline,
di mana kita dapat mengetahui kualitas barang yang satu dengan yang lainnya. Dan barang juga tidak akan mengalami kerusakan karena sebelum membeli barang tersebut itu kita pasti sudah mengecek kondisi dari barang tersebut. Dan juga selain itu, sekarang memang sudah banyak orang-orang yang menjual barang melalui e-commerce. Tetapi tidak banyak juga penjual yang tidak memiliki pembeli. Sehingga ketika kita ingin membeli barang di toko tersebut, kita hanya menjadi ragu karena pembeli merasa atau berpikir bahwa apakah yang menjual barang ini benar atau hanya pembohongan. Karena mungkin saat kita mencari suatu barang, yang muncul hanyalah orang toko tersebut yang tidak memiliki pembeli. Itu mungkin juga terjadi. Dan dari hal ini, segi keamanan tidak dapat dipastikan. Akankah selalu aman? Dan barang juga akankah selalu aman sampai di rumah kita sesuai dengan harapan kita? Dan dari hal ini juga, penjual yang tidak memiliki pembeli, ini juga mungkin akan sedikit mengalami kerugian. Karena tidak ada orang yang ingin membeli barangnya. Karena terkadang pembeli hanya mau membeli barang di toko yang memiliki banyak pembeli. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas tanggapan dan argumennya Saudari Nafisa. Nah, selanjutnya saya persilakan Saudari Maulidia untuk menanggapi bila masih mempunyai tanggapan untuk disampaikan. Batasan waktu 7 menit. Baik, terima kasih atas waktunya Saudara Vanda Mirza, dan terima kasih atas tanggapannya Saudari Nafisa. Begini, sebenarnya pembeli itu tidak perlu khawatir akan kualitas barang yang akan diterima. Jika memang kualitas barang yang dikirimkan tidak sesuai atau bahkan bisa dibilang cacat, maka pembeli dapat mengajukan komplain kepada seller. Jika seller tidak menanggapi, maka pembeli bisa komplain kepada customer service di marketplace yang ia kunjungi. Customer service tersebut akan membantu pembeli menyelesaikan masalahnya, entah itu pengembalian barang, pengembalian dana, atau bahkan keduanya. Seluruh e-commerce atau marketplace sudah menerapkan sistem ini, sehingga pembeli tidak perlu merasa khawatir akan kualitas barang yang akan diterima, selagi ia mengikuti prosedur komplain yang diberikan, yaitu memberikan bukti berupa video unboxing produk. Selama berbelanja online, saya pernah mendapati kesalahan barang yang dikirimkan. Saat itu, saya membeli sebuah celana, namun yang datang adalah masker. Tentu hal itu sangat fatal karena barang yang dikirimkan bukan lagi salah ukuran atau warna, tapi jenis barang yang berbeda. Beruntungnya, setiap kali membuka paket, saya selalu memvideokan prosesnya, sehingga hal itu bisa jadi bukti bahwa barang yang dikirimkan memang salah. Saya langsung mengontak customer service dan menjelaskan masalah yang saya alami. Lalu setelah diproses oleh tim terkait, saya mendapati uang saya kembali berupa dana refund. Tentunya hal ini tidak merugikan saya sebagai pembeli. Nah, selain itu, kerusakan barang juga bisa terjadi karena kesalahan ekspedisi pengiriman. Biasanya ekspedisi akan bertanggung jawab jika kerusakan memang benar-benar karena kesalahan ekspedisi. Oleh karena itu, tetap pada pendapat saya, menurut saya kesalahan-kesalahan atau kekurangan belanja online masih dapat diatasi sehingga belanja online itu lebih baik daripada belanja offline. Baik, sekian dari argumen saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Maulidia atas tanggapan dan argumennya. Benar-benar debat yang sangat hebat dan memberikan penuh insight kepada kita. Selanjutnya, apakah dari dua belah pihak masih mempunyai argumen ataupun tanggapan untuk disampaikan? Tidak cukup, dari saya cukup. Terima kasih. Dari saya sudah cukup sih sepertinya. Terima kasih. Baik, bila tidak ada, kalau begitu saya persilahkan Saudari Femi untuk menjabarkan kesimpulan dari agenda debat kali ini. Baik, terima kasih Saudara Mirza. Kesimpulan yang dapat ditarik dari debat kali ini adalah pembelian offline dan online. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Dalam pembelian offline, pembeli dapat melihat kondisi barang yang akan dibeli secara langsung bagus atau tidak. Tetapi hal ini membutuhkan energi dan waktu, sehingga kurang efisien. Maka dari itu, kemudahan dalam berbelanja online yang dapat dilakukan dari rumah dan banyaknya penawaran diskon menjadi alasan utama banyaknya transaksi online di Indonesia. Di sisi lain, dalam platform online, barang yang ditunjukkan belum tentu sama dengan barang aslinya dan rawan terhadap penipuan. Hal ini dapat dibantu dengan melakukan pembelian di marketplace terpercaya, serta adanya ulasan dan review dari pengguna lain. Selain itu, pembeli juga dapat mengajukan komplain kepada seller maupun customer service. Tapi hal ini masih belum bisa menghapus keraguan dari semua customer terhadap seller dan barang yang disediakan, karena barang juga dapat rusak saat pengiriman. Selain itu, pengiriman dari belanja online juga membutuhkan waktu. Hal ini merupakan kekurangan belanja online yang hanya dapat diatasi dengan belanja offline, yaitu jika kebutuhan mendesak dan harus ada saat itu juga. Hal ini tidak bisa diatasi dengan melakukan pembelian secara online, karena meskipun tersedia pengiriman instan, barang tidak bisa serta-merta datang saat itu juga. Sehingga belanja secara offline juga dibutuhkan. Maka dari itu diperlukan adanya keberadaan atau pilihan belanja online dan offline bagi pembeli agar dapat menutupi kekurangan satu sama lain. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Saudari Femi atas kesimpulan yang telah disampaikan. Nah, dengan kesimpulan tersebut telah berakhirlah debat dari kelompok dari kami. Semoga dengan dilakukannya agenda ini dapat memberikan kita insight yang bermanfaat bagi kita semua, baik dari pihak pro offline shopping maupun pihak pro online shopping. Kami dari kelompok 6 izin mengundurkan diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.